Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman. Jadi ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi setelah teman-teman itu sudah mencari jurnal begitu, sudah menemukan jurnal yang cocok menurut teman-teman. Nah, sekarang saatnya teman-teman mereview jurnal itu. Gitu. Jadi di sini sebenarnya ketika kita mereview itu kita bisa belajar teman-teman. Bagaimana sih kita bisa menemukan suatu permasalahan? Metode apa sih yang cocok untuk hipotesis yang seperti ini? Kemudian bagaimana cara menulis latar belakang yang benar? Ataupun hasil penelitiannya seperti apa yang kita harapkan itu, kayak gitu. Jadi semakin banyak kita mereview, semakin banyak pengetahuan yang akan kita miliki, gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu akan saya jelaskan dulu komponen daripada review jurnal. Jadi nanti misalkan dosen lain memberikan tugas yang serupa, terus kemudian komponennya berbeda dengan komponen yang saya tulis, tidak masalah ya gitu. Pada intinya mungkin bisa jadi komponennya hampir mirip gitu, hanya berbeda sedikit gitu ya. Oke. Yang pertama kita lihat dari judul teman-teman, dari judul. Judulnya apa? Misalkan bahasa Inggris ya nggak apa-apa, kalian tulis aja bahasa Inggrisnya di sebelah sini gitu kan. Kalau judul bisa kita pastikan dia di paling atas sendiri gitu ya, paling awal gitu kan. Dan biasanya fontnya lebih besar. Itu di judul. Kemudian yang kedua nama jurnal. Nama jurnal ini bisa jadi publishernya, itu bisa. Atau journal of apa. Nah itu salah satu contoh daripada nama. Yang ketiga adalah volume dan halaman. Pastikan jurnal yang teman-teman pilih itu ada volume dan halamannya. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah tahun. Ini juga penting teman-teman, tahun gitu. Karena acuannya jurnal itu yang sebenarnya paling bagus adalah 10 tahun 5 tahun terakhir gitu teman-teman. Kalau buku 10 tahun, kalau jurnal 5 tahun. Jadi paling tidak teman-teman itu yang teman-teman review jurnalnya 5 tahun terakhir gitu. Kalau mentok tidak nemu, nggak apa-apa 10 tahun. Tapi diusahakan 5 tahun terakhir. Baru kalau misalkan memang benar-benar tidak ada, boleh teman-teman pakai jurnal yang 10 tahun. Karena memang tidak ada gitu loh penelitiannya. Kemudian selanjutnya yaitu penulis. Nah, penulisnya siapa saja? Kalau misalkan ada 4 penulis, ya tulis semua. Jangan cuma satu ya. Jadi tulis semua penulisnya. Kemudian reviewer. Nah, reviewer ini adalah nama teman-teman gitu. Karena di sini yang bertugas untuk mereview adalah teman-teman gitu ya. Jadi misalkan ini saya ya yang mereview. Berarti saya tulis nih di sini Susanti Dwi Ilhami gitu. Karena di sini yang mereview adalah saya. Gitu ya. Kemudian tanggal review. Isi tanggal teman-teman melakukan review tersebut. Misalkan hari ini, berarti tanggalnya adalah 15 Maret 2022. Nah, selanjutnya kita sudah mulai nih masuk ke inti-intinya, gitu ya. Nah, latar belakang. Jadi, latar belakang ini itu biasanya membahas tentang fenomena, teman-teman. Bisa mulai dari fenomena internasional, kemudian mengerucut gitu. Karena kan kita bikinnya piramida terbalik gitu kan. Jadi mengerucut, kita bikinnya dari fenomena internasional, kemudian nasional, kemudian baru ke lokal. Gitu ya. Jadi biasanya latar belakang itu terdiri dari fenomena. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kalau secara mudah bisa teman-teman dapatkan di abstrak ya. Jadi kalau misalkan jurnal itu kan setelah judul, penulis, kemudian ada namanya abstrak. Nah, di situ
seharusnya dan sudah semestinya juga jurnal itu ada tujuannya, tujuan penelitian namanya. Jadi teman-teman bisa cari di abstrak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan. Nih, penting nih. Teman-teman di sini jangan berpikiran ya bahwa permasalahan itu hanya berkonotasi negatif. Kalau menurut saya dan juga pengalaman saya, permasalahan itu tidak harus berkonotasi negatif gitu. Bisa jadi itu positif. Dan kita berusaha untuk meningkatkan hal itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan permasalahan itu misalkan dari gap. Gap itu adanya penyimpangan gitu, teman-teman. Jadi, ada inkonsistensi hasil dari penelitian si A bilang berpengaruh positif, penelitian si B berpengaruh negatif. Berarti kan ada inkonsistensi hasil. Itu salah satu contoh daripada penelitian atau ini teori itu juga bisa inkonsistensi teori. Nah, kemudian selanjutnya atau permasalahan yang ada di objek itu juga bisa teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman ambil subjek apa gitu ya. Nah, subjek ini itu ada masalah gitu. Jadi misalkan kinerja karyanya tuh buruk karena bla 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 gitu. Dia sering absen, dia tidak bisa menyelesaikan outputnya secara maksimal, kayak gitu. Itu contoh daripada permasalahan. Jadi yang dilihat nanti variabelnya adalah Y-nya ya teman-teman. Permasalahan itu sebenarnya dari Y-nya. Kemudian kita tarik bisa dipengaruhi oleh variabel X-nya gitu ya. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian berarti ini apa yang akan teman-teman teliti. Atau bisa jadi itu perihal yang akan dilakukan penelitian. Itu seperti apa. Kemudian subjek. Nah, subjek ini bermakna individu ataupun kelompok yang akan teman-teman teliti atau sumber data yang akan teman-teman teliti. Jadi misalkan karyawan PT apa gitu, termasuk di subjek. Kemudian metodologi penelitian. Nah, di sini berarti ada populasi, ada sampel, ada alat analisis. Kemudian ada kita menggunakan data primer atau sekunder. Nah, seperti itu. Itu masuk di metodologi. Bisa juga dengan ini teman-teman, tambahkan indikatornya. Jadi untuk variabel X, dia pakai indikator apa saja. Untuk variabel Y, dia pakai indikator apa saja. Itu juga bisa teman-teman ungkapkan gitu. Jadi review jurnal itu sebenarnya adalah seberapa kita dapat informasi dari jurnal itu. Gitu. Jadi bukan dalam artian copy paste, bukan seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa menemukan komponen-komponen ini pada jurnal. Seperti itu. Nah, kemudian hasil penelitian. Nah, ini berpengaruh positif, signifikan, atau bagaimana, gitu kan. Nah, kemudian kelebihan penelitiannya apa? Nah, kalau kita bicara kelebihan, itu bisa kita mulai daripada latar belakang. Itu bisa. Jadi kita runtut apakah yang bagus yang mana, penjelasannya bagaimana, itu bisa kita jadikan suatu kelebihan. Atau kekurangannya. Nah, misalnya sampelnya dikit ataupun misalkan ini bahasanya statistik banget, kurang bahasa manajemen. Nah, itu juga bisa teman-teman dijadikan suatu kekurangan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita praktekin. Jadi saya sudah memilih salah satu jurnal. Ini jurnalnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kita mulai dari judul. Nah, ini judulnya. Boleh kita copy paste saja.
Nah, jurnal kita sudah ketemu nih teman-teman. Selanjutnya apa? Nama jurnal. Ini nama jurnal itu. Ya. Nama jurnal. Kemudian volume dan halamannya. Berarti dia ini, teman-teman, ini. Volume dan halaman. Berarti volume 7 nomor 11. Halaman 6299 sampai 6325. Tahunnya, ini jurnalnya dipublish tahun berapa teman-teman? Ini 2018. Ya. Nah, penulisnya siapa saja? Kita tulis nama lengkapnya semua ya. Ada 5, tulis 5, ada 6, tulis 6 ya. Dan jangan disingkat. Ya. Tambahkan titik koma aja ya. Kalau nulisnya banyak. Dah. Reviewernya, ini tulis nama teman-teman. Nah, tanggal reviewernya 15 Maret 2022. Oke. Nah, kita sudah mulai ke inti ya, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini yang menjadi latar belakang itu adalah ini, adanya persaingan usaha di tengah perubahan iklim yang kompetitif. Gitu ya. Sebentar, kita baca lagi. Apakah cuma ini atau masih ada lagi? Nah, berarti cuman ini saja ya. Tujuan. Tadi kan sudah saya sampaikan tujuan ada di sini. Tujuan penelitian ini adalah ini. Nah, teman-teman, kadangkala itu juga di abstrak itu dikasih pengantarnya. Itu juga masuk di salah satu aspek daripada latar belakang gitu ya. Jadi ini kita copy paste juga setelah ini. Ini kita gini kan. Nah, sudah kan? Sekarang kita ke tujuannya. Menguji pengaruh ini dan ini. Gitu ya. Nah. Sudah, kemudian ke ini, permasalahan.
Nah, sekarang kita cari nih permasalahannya teman-teman. Tapi teman-teman harus baca ya. Karena ini saya sudah membaca gitu kan. Jadi tahu permasalahannya di mana. Nah, kita lihat nih. Permasalahannya ada di employee retensi. Ini berarti. Nah, jadi kenapa teman-teman yang ini tidak saya masukkan begitu? Karena ini adalah makna daripada pengelolaan talenta karyawan, gitu ya. Jadi kalau karena ini kita sifatnya review gitu, jadi bukan copy paste. Dalam artian kita cari yang inti-intinya saja, gitu ya. Jadi karena ini merupakan penjelasan daripada makna pengelolaan talenta karyawan, di sini tidak saya masukkan, gitu ya. Nah, berarti di sini teman-teman butuh membaca dan memahami gitu. Kalau misalkan teman-teman ini benar gitu kan bikinnya, berarti teman-teman bisa dipastikan paham tentang jurnalnya itu bahas apa. Kayak gitu. Sekarang ke objek. Nah, objek di sini bermakna perihal yang akan diteliti. Kita ke judul ya. Berarti di sini talent management. Kemudian employee retention. Sama employee engagement. Nah, sudah. Kemudian kita ke subjek. Nah, subjeknya siapa ini? Karyawan sarden restoran Seminyak Bali, ya. Metodologi penelitiannya kita lihat. Ya, metode itu mengulas apa saja, ya. Yang pertama, dia bahas tentang lokasi, tapi tidak perlu teman-teman. Kita mulai dari variabel, ya. Variabel terikatnya apa? Employee retention. Nah, variabel bebasnya
talent management. Kemudian variabel mediasi, mediasinya employee engagement. Tuh, yang pertama kita bahas variabelnya. Kemudian apa lagi? Nah, metode pengumpulan data. Data menggunakan kuesioner. Kuesioner sama observasi ya. Nah, populasinya berapa orang? Teman-teman mau menambahkan data sekunder sama primer, monggo, nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Populasinya karyawan, Nah, setelah populasi, sampel ya. Teknik sampling dulu. Sampling jenuh. Jadi teman-teman, gini. Kenapa dia pakai sampling jenuh? Karena populasinya hanya 60 gitu. Nanti kalau misalkan kita pakai rumus, ketemunya lebih sedikit. Kalau misalkan nggak kembali kan lebih sedikit lagi gitu loh. Jumlah sampel kita kayak gitu. Jadi kalau 60, saran saya teman-teman menggunakan sampling jenuh ya. Jadi semua anggota populasi itu teman-teman jadikan sebagai sampel. Oke? Oke, ternyata bukan observasi, tapi wawancara, teman-teman. Nah, teknik analisis setelah itu ya. Analisis menggunakan apa? Teknik analisis jalur. Nah, kemudian tulis di sini. Pengujian mediasi. Ini analisisnya jalur dengan menggunakan, seharusnya dia ada aplikasinya teman-teman. Tapi kalau nggak ada, nggak usah ya. Kalau jalur bisa pakai PLS ya. Dah. Sekarang ke hasil penelitian. Kalau saya hasilnya itu langsung ke pembahasan teman-teman. Jadi
hipotesanya misalnya ada 5, berarti di hasil juga ada 5, gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu ya, misalkan nanti itu ditanyain gitu ya, kenapa ini hasilnya bisa positif? Itu harus teman-teman tahu alasannya kenapa. Kenapa ini bisa negatif? Kenapa ini bisa tidak signifikan? Itu harus tahu. Jurnal yang bagus seharusnya mengungkapkan hal yang seperti itu. Gitu. Tapi di sini tidak ada. Nah, sudah. Kemudian kelebihan penelitian. Nah, kelebihan penelitian ini teman-teman harus baca ya, secara keseluruhan itu bagaimana. Jadi misalkan saya nulis di sini begini. Nah, kekurangannya. Jadi misalkan seperti ini ya, simpelnya. Teman-teman bisa membuat yang lebih lengkap lagi, boleh. Misalnya teman-teman nemunya lebih banyak ulasannya, lebih bagus lagi, karena di sini memang tidak ada ulasan begitu teman-teman hasil penelitiannya. Itu yang membuat di sini saya tulis, makanya terlalu banyak menggunakan bahasa statistik, kurang kondisi yang ada di sini, di
subjeknya gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan hasil itu dipaparkan secara jelas gitu teman-teman. Kenapa ini bisa berpengaruh positif gitu. Kenapa ini bisa memediasi kayak gitu. Itu jurnal yang bagus. Nah, berarti jurnal ini tidak memaparkan hal tersebut. Namun kalau misalkan teman-teman ketemu jurnal yang seperti ini, ya paparkan seadanya saja gitu ya. Tanpa kita harus melebih-lebihkan, tanpa kita harus mengurangi, begitu. Nah, bisa dipahami? Baik, sekian tutorial untuk review jurnal hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mengerjakan tugas mereview jurnal. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.